Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa zid ala habibina al-Mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya banggakan segenap sahabat-sahabat, teman-teman, saudara-saudari seakidah, seagama, sebangsa setanah air. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas pertemuan ini walaupun via virtual. Semoga insya Allah Ta'ala ini bisa menjadi agenda kita mungkin sekali dalam satu pekan, dan bukan cuma saya, mungkin Ustaz Hasan kita libatkan atau juga teman-teman yang ada saat ini juga dilibatkan tentang siapa tahu ada yang mau berbagi ilmunya atau share ilmu, itu sangat baik sekali insyaallah taala. Untuk salawat dan salam kepada baginda kita Nabiullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita pada malam hari ini yaitu pertanyaan yang sering timbul di ketika bulan Syawal tiba. Bolehkah seseorang yang mengqada puasanya dia itu meniatkan sambil mengqada puasanya juga meniatkan berpuasa bulan Syawal? Ini poin. Kenapa ini yang saya angkat dulu ya? Karena saya rasa ini yang lebih penting dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Kalau hal-hal yang lain contohnya boleh tidak Syawal dulu baru kita mengqada puasa, artinya melaksanakan dulu puasa sunnah baru puasa wajib, boleh tidak? Bagaimana pandangan ulama kita? Atau boleh tidak puasa Syawal itu boleh tidak diqada kalau misalnya habis waktunya? Contohnya ini pembahasan. Atau apa yang dimaksud dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal fa ka'annama sama dahra. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu mengikutinya 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa ad-dahra. Ad-dahra di sini apa dimaksud? Apakah 1 tahun atau seumur hidup? Dan dalam bahasa Arab itu memungkinkan. Kemudian apa yang dimaksud di sini adalah seakan-akan berpuasa 1 tahun atau seumur hidup, seakan-akan berpuasa sunnah atau seakan-akan berpuasa wajib. Ini pembahasan-pembahasan yang ada di seputar tentang bulan Syawal. Namun pada malam hari ini supaya tidak lama tidak terlalu memakan data ya, tidak terlalu menguras data, makanya cuma satu poin yang hendak saya utarakan di pertemuan kita kali ini. Kalau misalnya ada yang mengembangkannya boleh, insyaallah taala ada yang mengembangkannya. Kemudian kajian tentang bulan Syawal ini beberapa teman bisa memfotonya ya. Kalau ada yang merekamnya, ini beberapa kajian tentang bulan Syawal. Ini beberapa buku, beberapa bahas. Itu Raful Ishkal, Al-Siyam Sittatu min Syawal, karya Al-Ala'i, Abi Sa'id Al-Ala'i. Kemudian juga Siyam Sittatu min Syawal, Baina Zahirin Nasi wa Maqasidihi, pengarangnya Fahmi Ahmad Ar-Rahman Al-Fazzar, salah seorang ulama atau pengkaji dari Irak. Kemudian Tahrirul Masail wal Aqwal fi Siyam Sittatu min Syawal oleh Abi Abdullah Muhammad Anwar Mursal. Ini di antara kajian-kajian yang membahas tentang bulan Syawal secara umum. Namun kajian tentang berpuasa 6 hari sambil menggabung mengqada, saya tidak mendapatkan ini dari 2 buku ini kecuali yang terakhir. Yang terakhir ada bahasannya, ada sedikit pembahasan tentang hal tersebut. Buku yang terakhir maksudnya ada. Insyaallah taala kalau misalnya ada kesempatan atau mungkin saya akan share buku ini, kan ada semua PDF-nya. Buku ini Raful Ishkal. Kalau Raful Ishkal ini adalah buku bahthul hadithiyah, karena ada beberapa ulama mendaifkan hadis itu. Hadis Sahih Muslim di Abi Ayyub Al-Ansari, man shama Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal. Ada yang mengatakan itu dhaif karena madar hadis ini adalah Sa'd bin Sa'id, dan dia itu diperdebatkan oleh di kalangan ulama. Tapi insyaallah taala hadis tersebut hadis sahih. Ada Allah Abi Sa'id Al-Ala'i mengarang risalah buku untuk menangkis hal tersebut dan menetapkan kesahihan hadis itu, bahwasanya pahalanya berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu sungguh sangat luar biasa.
Sekarang apa sebenarnya pengkajian ini? Ini dia. Intinya adalah menggabungkan niat yang berbeda dalam satu ibadah yang diistilahkan oleh para ulama kita tasyriku an-niyati fil ibadati, yaitu menggabungkan niat yang berbeda dalam satu ibadah. Bukan musyrik maksudnya yang mendoakan Allah SWT. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya definisinya itu tasyriku niyah ada di sini di depan Zoom. Dia mengatakan adalah melaksanakan satu ibadah dengan tujuan dua kurba. Jadi satu ibadah dengan tujuan dua bentuk pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya menyatakan satu ibadah. Contohnya satu ibadah dilakukan contohnya salat sunnah wudu dilakukan dengan kita satu salat, tapi tujuan itu adalah untuk mendekatkan dua hal dalam bentuk salat sunnah wudu dan dalam bentuk sunat tahiyatul masjid contohnya. Jadi satu ibadah tapi dua bentuk pendekatan yang kita inginkan. Atau definisi kedua itu sumbernya ini maqasidul mukallafina fima yata'abbadu bihi li rabbil alamin. Kemudian yang kedua bisa juga didefinisikan menggabungkan dua ibadah dengan satu niat. Jadi dua ibadah menggabungkan dua ibadah dengan satu niat. Niatnya digabung nih. Ada dua ibadah dalam satu niat contohnya. Contohnya seperti tadi. Contohnya seseorang sambil contohnya puasa Senin Kamis dia juga membayar kalah contohnya seperti itu. Jadi ada dua ibadah yang dimaksudkan. Sekarang ya begini, untuk membahas tentang menggabungkan dua ibadah dengan satu niat, pembagian ibadah dulu di sini. Ibadah itu dikatakan oleh para ulama ada namanya ibadah maksud bidzatihi. Kalau ulama Hanafiyah saya lihat dalam buku-bukunya terkadang mengistilahkannya dengan al-maqasid. Contohnya salat 5 waktu. Salat 5 waktu memang diperintahkan oleh Allah SWT. Makanya orang yang meniatkan salat saja itu tidak sah salatnya. Karena salat 5 waktu harus diniatkan. Memang saya diniatkan untuk sengaja melaksanakan salat duhur contohnya. Kadakah atau ada. Makanya dikatakan memang maksud bidzatihi. Memang itu diinginkan. Ada juga ibadah sebenarnya Allah SWT tidak menginginkan, tidak memaksudkannya, akan tetapi agar supaya sekedar terlaksana. Contoh begini, ketika hadis Nabi SAW, ketika Nabi mengatakan, hadis Utsman bin Affan yang sangat terkenal di Bukhari dan Muslim, ketika Nabi mengatakan, man tawadda'a nahu wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, lalu salat 2 rakaat, lam yuhaddits fihi ma nafsahu, dia tidak bercerita pada dirinya, artinya tidak menghayal di dalam salatnya tersebut, maka Allah SWT akan mengampuni dosanya. Jadi ini habis berwudu salat. Jadi intinya adalah ada salat setelah wudu, sama dengan tahiyatul masjid yang diistilahkan dengan tahiyatul masjid. Sebenarnya Nabi tidak pernah mengucapkan tahiyatul masjid. Cuma Nabi mengatakan, idza dakhaltumul masjid, setiap kalian masuk masjid, fala taqud, maka janganlah duduk. Fala taqudu, maka janganlah kalian duduk hatta tusalli raka'ataini, hingga kalian salat 2 rakaat. Jadi intinya adalah seseorang yang masuk masjid salat. Makanya ulama mengatakan ini namanya ibadah yang tidak dimaksudkan contohnya. Makanya orang yang masuk ke dalam masjid contohnya, lalu dia melaksanakan salat rawatib, qabliyah subuh contohnya, setelah dia berwudu dan setelah dia masuk masjid sebelum duduk, maka insya Allah Ta'ala dia telah mendapatkan ibadah yang tadi juga, salat sunnah wudu. Kenapa? Intinya kan salat sunnah yang diistilahkan salat sunnah wudu, ada salat setelah kita berwudu. Intinya tahiyatul masjid adalah jangan duduk sebelum salat. Itu namanya ibadah yang tidak dimaksudkan bidzatihi, yang diistilahkan oleh ulama Hanafiyah dengan al-wasail. Seperti itu. Dari sinilah, dengan pembagian ulama inilah bahwasanya ada ibadah memang maksudun bidzatihi dan ada ibadah ghairu maksud bidzatihi. Maka ulama mengatakan bahwasanya menggabungkan ibadah, kalau yang poin pertama ini menggabungkan ibadah yang ghairu maksud bidzatihi sesama atau dengan ibadah maksud bidzatihi, maka itu boleh. Makanya contohnya seperti tadi, seseorang contohnya mau bersedekah, contohnya gabungkan ini dengan tujuannya menyambung tali persaudaraan, itu boleh. Padahal cuma satu sedekah, tapi dengan 2 niat. Itu kenapa?
Tujuannya sedekah kan memberi, membantu orang. Asal jadi contohnya seseorang bersedekah kepada keluarganya. Nabi Muhammad SAW dalam hadis kan mengatakan, itu dalilnya bahwasanya Nabi SAW mengatakan, dia mengatakan sadaqatul lil fakir sedekah bagi orang fakir adalah sedekah, wa sadaqatul lil ahli, dan sedekah untuk keluarga, bahwa sadaqatun wasilatul rahim, maka itu adalah sedekah dan silaturahim. Jadi dua dia didapat, padahal cuma sedekah. Ini namanya menggabungkan ibadah yang gairu maksud bidzati, itu boleh. Contohnya lagi, orang yang contohnya menikah contohnya, atau berpuasa untuk menekan syahwatnya, itu boleh. Atau berpuasa untuk menurunkan berat badannya, itu boleh. Menggabungkan, jadi ada dua niat tergabung di situ. Contohnya begini, kan hadisnya sangat jelas. Ketika Nabi mengatakan, ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum ba'ata falyatazawwaj, siapa di antara kalian telah mampu mencari nafkah, maka hendaklah menikah. Fa in lam yastati, maka apabila tidak mampu, fa alaihi bisyam, maka silakan baginya untuk berpuasa. Jadi lihat, puasa di sini adalah untuk menekan. Mengatakan rakaatani qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum salat subuh, khairul laka minad dunya wa fiha, lebih baik bagi dirimu dibandingkan dunia dan isinya. Itu tidak boleh. Makanya tidak boleh digabung yang seperti itu. Sama kemarin ya, yang ini ketika Ramadan, orang datang di masjid untuk melaksanakan salat tarawih. Tapi tiba-tiba setelah salat Isya dia tidak sempat tidak sempat ke salat sunnah rawatib. Salat tarawih, salat Isya memang di rumahnya. Tiba di masjid kan dia sudah imamnya sudah salat tarawih. Pertanyaan sekarang, apakah dia salat rawatib dulu menyendiri baru salat ikut ke sama imam, atau sambil niatkan tarawih dan niatkan juga ba'diyah Isya? Jawabannya itu tidak boleh. Tidak boleh digabung tarawih dengan. Kenapa? Tarawih diperintahkan li dzatihi, karena itu salat qiyam Ramadan. Begitu juga ba'diyah Isya itu juga diperintahkan li dzatihi. Makanya tidak boleh digabung. Tibalah kita kepada persoalan yang di sini, menggabungkan ibadah fardu Ramadan contohnya. Fardu Ramadan bisa tidak digabungi fardu Ramadan. Contohnya sambil berpuasa, ada orang memiliki nazar untuk berpuasa. Di bulan Ramadan niatkan nih, sambil puasa Ramadan hari ini kuniatkan juga untuk menazar. Atau sambil puasa Ramadan niatkan juga untuk membayar kalanya. Apakah boleh demikian? Jawabannya sepakat ulama tidak boleh. Sepakat ulama tidak boleh. Kalau misalnya Syafi'iyah dan jumhur ulama, mereka mengatakan, contohnya ada orang puasa Ramadan, niatkan juga selain puasa Ramadan, niatkan juga puasa nazar contohnya, sama-sama wajib. Atau niatkan sambil puasa Ramadan, niatkan juga puasa sunnah contohnya. Hari puasa sunnah. Maka bagaimana hukumnya? Ini lihat Imam Syafi'i. Ini saya kutip dari Al-Majmu'. Qala Syafi'i wal ashab. Al-ashab dan Syafi'i mengatakan, yata'ayyanu Ramadan li shaumi Ramadan fala yasihhu fihi ghairuhu. Tidak benar selain Ramadan. Lalu dikatakan falau nawa fihi al-hadir. Andaikan ada orang yang tidak musafir, hadir ya, atau orang musafir meniatkan padanya pada Ramadan, atau orang yang sakit, niatkannya apa? Saum kafarah, atau nazar, atau qada, atau tatawu, atau puasa tatawu sambil Ramadan mau puasa sunnah juga. Au atlaqan niyah, atau cuma niatnya secara mutlak, saya niatkan berpuasa tanpa menentukan itu puasa Ramadan. Kata Imam Nawawi, lam tasih niyatahu, maka niatnya tidak sahih. Walam yasih saumahu, puasanya juga tidak sahih. Baik amma nawahu, begitu juga la amma nawahu, tidak sah puasanya dan tidak sah puasa yang dia niatkan. Itu dia. Walaan Ramadan, begitu juga tentang Ramadannya tadi. Lihat, jadi apabila ada orang berpuasa Ramadan, niatkan sambil berpuasa Ramadan puasa sunnah, maka batal kedudukannya. Itu kata Imam Nawawi. Beda dengan Hanafiyah ya. Hanafiyah mengatakan batal batal puasa selain Ramadan. Batal ada tetap satu yang benar, yaitu puasa yang wajib yang tetap. Ini saya kutip dari Bada'ius Sana'i oleh Imam Al-Kasani. Beliau mengatakan, walau sama Ramadan bi niyati naflin aw sama al-manzuri bi 'ainihi bi niyatin nafli yaqa'u shaumahu an Ramadan wa anin nuzur. Maka yang sah adalah sah Ramadannya saja dan juga nazarnya, karena ini yang wajib. Bagaimana kalau nazar dan Ramadan? Jawabannya mereka mengatakan Ramadan. Kenapa? Ramadan yang lebih kuat, nazarnya tidak benar.
Jadi kalau Hanafiyah mengatakan ada kisah yang benar, yaitu yang wajib yang sah. Kalau misalnya sama-sama wajib, dalam pandangan Hanafiyah di buku-buku yang lainnya mengatakan apabila sama-sama wajib nazar contohnya dalam Ramadan, maka yang lebih kuat yang benar, yang lemah yang apa? Yang lemah yang batal, yaitu Ramadan. Kalau itu pendapatnya Hanafiyah. Jadi kalau misalnya Syafi'iyah semuanya batal. Nah, sekarang bagaimana masuk kepada menggabungkan qada 6 hari dan Syawal. Kita lihat pendapat utamanya. Ada yang mengatakan yang sah hanya satu puasanya saja. Jadi kapan ada contohnya perempuan atau saudari kita atau kaum perempuan akhwat kita, apabila di antara mereka ada yang mengqada puasanya sambil niatkan puasa Ramadan, apa yang benar? Dalam pandangan Hanafiyah yang benar hanyalah puasa Ramadannya saja. Yang benar adalah puasa Ramadannya saja. Sebagian Hanafiyah sesuai dengan ini yang mengatakan yang benar hanyalah puasa sunnahnya saja. Nah, ini komentarnya. Beliau mengatakan walau kana alaihi qada'u yawmin fasama yawman wa nawafihi qada' Ramadan. Andaikan dia ada qada'nya Ramadan, niatkan qada' Ramadan, wa shaum tatawu, dan dia meniatkan juga untuk saum tatawu, ajza'ahu an Ramadan inda Abi Yusuf. Menurut Abi Yusuf yang benar itu hanyalah Ramadannya saja. Adapun puasa sunnahnya itu tidak dianggap ada. Itu salah. Wa qala Muhammad, salah satu muridnya Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy-Syibani, la yajuzu anhu wa yakunu tatawu. Yang benar itu tidak benar, dan yang benar itu tidak benar, dan yang sah apabila demikian niatnya, niatkan qada dan juga puasa tatawu 6 hari bulan Syawal. Yang benar atau yang sah itu hanyalah puasa sunnahnya. Itu nak katakan seperti itu. Itu pendapatnya Abi Yusuf dengan alasan-alasan yang dibawa. Alasannya itu dia mengatakan li'anna baina syai'aini tanafiyah, karena niat puasa Ramadan itu bertentangan dengan niat puasa sunnah. Apabila bertentangan maka yang wajib yang benar. Nah, beda dengan Muhammad bin Hasan, dia mengatakan apabila bertentangan maka dua-duanya salah, berarti yang benar itu adalah mutlaqus siyam, berarti sunnahnya saja yang benar. Itu alasannya, itu logikanya. Semoga bisa jadi paham ya. Jadi walhasil pendapat kalau ulama Hanafiyah, mereka mengatakan orang yang meniatkan puasa Ramadan dan puasa Syawal maka cuma satu yang benar. Menurut Abi Yusuf yang benar itu hanyalah puasa qada'nya saja. Puasa qalanya saja yang benar. Puasa 6 hari bulan Syawal itu tidak ada, tidak benar. Sedangkan menurut Muhammad bin Hasan Asy-Syibani, mereka mengatakan bahwasanya apabila ada orang mengqada puasanya sambil meniat Syawal, maka yang benar puasa Syawalnya saja. Dengan alasan yang dikatakan tadi. Itu dalam pendapat Ahnaf. Nah, sekarang kita lihat apa pandangannya ulama yang lain. Sekarang ini pandangan ulama Malikiyah. Ulama Malikiyah mengatakan dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Dia mengatakan begini, semuanya sah. Jadi orang yang meniatkan untuk mengqada Ramadan dan juga sambil puasa Syawal, Malikiyah mengatakan dua-duanya dapat. Benar ki qadanya, benar ki juga Syawalnya. Ini dia mengatakan lau sama, tapi tidak mengatakan secara ahli, tapi kita memahami dari komentar ulama. Jadi tidak nak katakan ulama Malikiyah seperti itu, tapi kita memahami dari komentarnya. Dia mengatakan lau sama yauma Arafah, andaikan seseorang berpuasa yauma Arafata an qada'in, untuk qada ya. Jadi dia berpuasa Arafah, di hari Arafah dia berpuasa untuk mengqada. Wa nawabihil qada, dan meniatkan pada hari Arafah tersebut qada dan Arafah ma'an secara bersamaan, fadzahiru, maka yang benar jadi qada dan Arafah. Ini dikiaskan ke situ. Dikiaskan dengan Syawal ya. Apa bedanya puasa Arafah dan puasa Syawal? Dikatakan fadzahir, maka yang benar dalam pandangan mazhab Malik ya, innahu yujzi'u anhuma. Mereka dia itu benar ki dua-duanya. Ada apa dua-duanya? Mungkin akan bertanya, kenapa Malikiyah demikian pernyataannya? Teman-teman sekalian pasti pernah mendengar atau melihat ya, bahwasanya Imam Malik sebenarnya memakruhkan puasa 6 hari bulan Syawal. Jadi Imam Malik begini pandangannya. Dia mengatakan puasa Syawal itu kembali kepada tadi adalah bukan puasa maksudun bi dzatihi. Itu maksudun bi ghairi dzatihi. Makanya apa? Dari mana kita tahu? Ini dia komentarnya Al-Qarafi. Ini Qarafi salah seorang ulama Malikiyah dalam bukunya Dzakirah. Beliau mengatakan di sini, andaikan seseorang berpuasa di bulan, contohnya dia mengatakan andaikan seseorang berpuasa
6 hari di bulan Zulqa'dah, itu sama saja apabila 6 hari di bulan Syawal. Jadi dia mengatakan yang intinya adalah puasa 6 hari setelah Ramadan. Itu intinya. Mau di bulan Syawal atau di bulan yang lainnya, maka itu sama saja. Jadi bisa dipahami dari sini, saya menyimpulkan Malikiyah itu pandangannya puasa Syawal itu bukanlah puasa khusus yang diperintahkan secara zatnya, tapi itu adalah sama dengan puasa yang ghairu maksudun birati. Yang intinya adalah ada puasa 6 hari setelah Ramadan. Kenapa alasannya Malikiyah begini mengatakan? Kan dikatakan di dalam hadis yang lain bahwasanya Nabi memerintahkan berpuasa 3 hari setiap bulan. Kenapa? Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu 10 kali lipat. Jadi 3 hari orang berpuasa sama dengan 30 hari. 1 bulan orang berpuasa itu artinya sama dengan 10 bulan. 6 hari orang berpuasa itu sama dengan 2 bulan. 60 hari. 2 bulan. Dia mengatakan apa bedanya kalau 6 hari orang berpuasa apabila 10 kali lipat, apa bedanya kita berpuasa di bulan Syawal dan di bulan Zulqa'dah atau Zulhijjah? Tidak ada bedanya. Sehingga mereka mengatakan, maka orang sehingga bisa dipahami dari sini bahwasanya mereka para ulama Malikiyah mengatakan puasa Syawal itu bukanlah puasa yang memang diperintahkan secara khusus, tapi itu sebenarnya adalah puasa ghairu maksudun bidzatihi. Mereka mengatakan ulama Malikiyah di buku-buku Malikiyah, contohnya Syarh Mukhtasar Khalil, begitu Al-Qarafi, mereka mengatakan begini. Nabi mengucapkan Syawal, contohnya man sama Ramadan, siapa puasa Ramadan lalu mengikutinya 6 hari bulan Syawal, Malikiyah mengatakan bahwasanya disebutkan Syawal di sini bukan untuk mengkhususkannya, tetapi disebutkan Syawal di sini mereka mengatakan litakhfif, untuk meringankan. Kenapa? Masih muda orang berpuasa di bulan Syawal, masih dekat, artinya kebiasaan berpuasa di Ramadan belum hilang. Makanya boleh orang berpuasa setelah itu, dan disebutkan Syawal karena itu yang dekat dengan Ramadan, lebih mudah bagi kita untuk melaksanakan puasanya. Jadi itu yang dikatakan oleh bahwa saya disebutkan Syawal litakhfif, karena itu tadi apa kali-kalinya apabila 1 dilipat gandakan menjadi 10, maka tidak ada bedanya 6 hari di bulan Syawal dan 6 hari di bulan yang lainnya. Makanya Malikiyah mengatakan, dari sini kita bisa pahami Malikiyah itu memandang puasa Syawal itu ghairu maksudin bidzatiha, sehingga mereka mengatakan asal orang berpuasa di bulan Syawal, baik puasa kalla atau puasa nasar, tinja atau puasa apa saja, dan 6 hari nagapai pahalanya, semuanya benar kalau nagapai niatnya, insyaallah taala. Itu kata Malikiyah. Nah, sekarang Syafi'iyah itu ini intinya dia yang kudapat di buku-buku Syafi'iyah ya. Ini kudapat di Ramli Nihayatul Muhtaj, I'anatul Talibin, mengutip dari Ramli sendiri. Mereka mengatakan begini, benar puasanya tetapi tidak sempurna. Jadi ini ada beberapa ustadz kita kan mengatakannya benar secara mutlak. Jadi seakan-akan mereka mengatakan, contohnya Ramli, mereka mengatakan asal puasa 6 hari di bulan Syawal, walaupun itu kada dapat ki puasa sah kadanya dan dapat ki puasa Syawal, akan tetapi tidak sempurna. Tidak sempurna, tidak dapatkan puasa setahun penuh atau seumur hidup. Tidak dapat itu, tidak sempurna. Ini inti yang dikatakan oleh ulama Syafi'iyah. Karena dia mengatakan puasa juga di bulan Syawal. Puasa juga di bulan Syawal, tapi tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena hadisnya, kalau ditanya kenapa mereka mensahihkan tapi tidak sempurna? Karena hadisnya jelas sekali. Dia mengatakan ada 2 puasa seharusnya. Ketika Nabi mengatakan man shama Ramadan, siapa puasa Ramadan, summa lalu mengikutinya dengan 6 hari bulan Syawal, itu artinya terpisah. Itu artinya terpisah. Kadang juga mengikuti Ramadan, itu harusnya terpisah dari puasa Syawal. Jadi siapa yang menggabungnya dalam pandangan ulama Syafi'iyah nagabungi qada, begitu juga puasa Syawal, dia mengatakan dapat qada, dapat juga berpuasa di hari Syawal, tetapi tidak mendapatkan nagabung ya, tidak mendapatkan pahala yang tadi janjikan puasa 1 tahun penuh. Itu sebenarnya penting untuk ditahu oleh teman-teman yang memfatwakan fatwa Syafi'iyah seperti itu. Ini pandangannya Syafi'iyah. Sekarang terakhir ya, Imam Ibnu Hazm dalam bukunya Muhalla mengatakan kedua-duanya batal. Jadi orang yang menggabung apa ya, menggabungi qada puasa begitu juga Syawal, maka kedua-duanya batal. Karena alasannya itu tidak ada dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Dan kedua, niat itu harusnya satu.
Ibadah tidak boleh digabung-gabung. Itu Ibnu Hazm. Tidak boleh digabung-gabung ibadah dengan satu niat kecuali yang ada dalilnya. Yang ada dalil contohnya haji dan umrah tergabung, boleh digabung. Seperti itu. Apa kesimpulannya yang bisa kita simpulkannya? Ternyata ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Dan kebanyakan ulama Hanafiyah tidak membolehkannya. Yang sah cuma satu. Syafi'iyah mengatakan boleh tapi kurangi. Yang mengatakan boleh dan dapat pahala sempurna hanyalah Malikiyah. Tapi Hanafiyah, begitu juga Ibnu Hazm Al-Zahiri, mereka mengatakan tidak benar. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan tidak ada yang benar puasanya. Batal kekalahannya, batal juga kianunya. Syafi'iyah mengatakan benar tetapi kurang pahalanya karena tidak sesuai dengan hadis. Saya lebih condong begini, alasannya saya lebih condong kepada pendapatnya Zahiriyah dengan pendapat yang mengatakan tidak untuk tidak digabung. Apa alasannya? Kalau saya, apa alasannya? Pertama, qada dan Ramadan dan puasa Syawal adalah ibadah yang maksudah. Memang dimaksudkan ya. Karena buat apa Nabi SAW mengkhususkan Syawal 6 hari kalau tidak ada fungsinya? Makanya ulama Syafi'iyah mereka mengatakan yang dimaksud dengan baginya puasa 1 tahun, yang dimaksud di situ adalah puasa wajib, bukan puasa sunnah. Ada kekhususan bulan Syawal. Karena apabila sama dengan puasa yang lainnya, maka tidak ada bedanya berpuasa 6 hari di bulan lainnya dengan berpuasa 6 hari di bulan lain. Ya, cuma Syawal yang disebutkan oleh Nabi seperti itu. Makanya mereka mengatakan, dan ini pendapatnya Hanabi, yang dimaksud di situ baginya puasa 1 tahun penuh, yang dimaksud di situ adalah baginya seakan-akan berpuasa wajib 1 tahun penuh. Seperti itu. Jadi sama-sama ibadah gairu maksudah, sama-sama ibadah maksudah, makanya tidak boleh digabung. Yang selanjutnya, teks hadis Nabi SAW menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan berbeda dengan puasa Syawal. Di mana Nabi mengatakan, "Man shama Ramadan," siapa puasa Ramadan, thumma lalu mengikutinya dengan Syawal. Jadi beda ini. Masa mau digabung kadaknya Ramadan digabung dengan Syawal? Sedangkan Nabi membedakannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dipahami dari ungkapan para sahabat, mereka itu nabedakan yang tidak nagabung Syawal dengan apa? Nagabung Syawal dengan qada. Ini dia. Dua teks dari teks dari dua orang sahabat. Pertama dari istrinya Nabi. Hadis yang sangat terkenal. Pasti semua mengetahui hadis ini. Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah mengatakan, "Kana yakunu alayya shaum min Ramadan," adalah kana yakunu alayya shaum min Ramadan. Saya terkadang ada utangku Ramadan. Artinya ada kalanya Ramadan. Fama astati'u an aqdi, dan maka saya tidak bisa mengqada kalau aku di Ramadan illa fi Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban. Andaikan bisa digabung niatkan, maka buat apa lagi puasa di bulan Sya'ban Aisyah? Kan sudah yang puasa Syawal. Nah, Aisyah mengatakan saya tidak bisa kubayar kalau aku kecuali di bulan Sya'ban. Dan besar kemungkinan Aisyah itu sudah yang puasa Syawal. Nah, itu artinya Aisyah tidak nagabung. Dipahami dari teks ini. Aisyah membedakan Syawal dan apa? Dan qada. Itu teks yang pertama. Dan ini tidak diragukan saya, ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Teks yang kedua. Ini diriwayatkan oleh Abdul Razak. Kenapa ini apa ya? Ada teks yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Ar-Razzaq dalam musannafnya. Dikatakan di situ riwayat dari Abu Hurairah. Abu Hurairah, seseorang bertanya kepadanya, qala inna alayya ayyaman min Ramadan, ada utangku beberapa hari di Ramadan. Afa asumul asyra tatawu'an, bolehkah saya berpuasa 10 Zulhijjah tatawu? Dia mengatakan qala la. Abu Hurairah mengatakan jangan. 5 qala, kenapa? Abu Hurairah mengatakan karena ibda bihaqqillah, mulailah dengan hak Allah. Jadi puasa Ramadan itu adalah haknya Allah SWT. Lalu Abu Hurairah mengatakan summa tatawwa, lalu bertatawu'lah. Ini artinya Abu Hurairah juga membedakan antara Syawal dengan qada dengan puasa yang lainnya. Abu Hurairah mengatakan mulai jangan dulu berpuasa itu, tapi mulai dulu membayar utangmu kepada Allah, yaitu mengqalla Ramadan, baru setelah itu berpuasa sunnah. Dua teks ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwasanya Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu anha, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu tidak nasamakan Syawal dengan qada atau qada dengan puasa sunnah yang lainnya. Kemudian alasan yang keempat ini, ada kaidah yang mengatakan al-qada'u yahkil ada. Maaf, salah tuliskah. Al-qada, mengqada itu biasanya sejalan dengan yang diqada.
Contohnya orang mengqada salat subuhnya di waktu siang hari, maka harusnya saja sama-sama 2 rakaat, sama-sama dibesarkan suara, sama-sama harus wudu, sama-sama disunahkan qamat, sama-sama disunahkan azan. Karena itu al-qada'u yahkil ada. Qada itu biasanya sejalan dengan ada. Ramadan, qada Ramadan sejalan dengan puasa Ramadan. Sebagaimana puasa Ramadan tidak boleh digabung dengan puasa yang lainnya, maka seharusnya qada juga tidak bisa digabung dengan puasa yang lainnya. Intian dari saya katakan tadi adalah bahwasanya sebaiknya lebih kuat dalilnya yang mengatakan untuk tidak menggabungkan, dalam pandangan saya, untuk tidak menggabungkan puasa Syawal dengan puasa puasa Syawal dengan puasa Qada. Ustaz, apakah bisa puasa Syawal di hari tasyrik? Itu kata Imam Malik, bisa berpuasa, karena dalam pandangan Imam Malik Nabi mengucapkan Syawal bukan karena untuk membatasinya, tapi diucapkan Syawal hanyalah untuk hanya untuk memudahkan, karena itu yang dekat dengan Ramadan. Nampak dari ungkapan para salafun saleh, yaitu dari ada 2 hadis ya. Pertama hadis Aisyah yang terkenal, Bukhari dan Muslim, di mana Aisyah mengatakan, kana yakunu alayya saum min Ramadan. Terkadang saya memiliki kala dari Ramadan. Fama astati'u an aqdi illa fi Sya'ban, dan saya tidak mampu mengqadanya kecuali di Sya'ban. Itu artinya apa? Aisyah kena bedakan Syawal dengan Sya'ban, 6 hari bulan Syawal dan dan qada. Aisyah mengatakan, saya tidak mampu, terkadang ada kala aku di Ramadan dan tidak bisa bayar kecuali di mana? Di bulan Sya'ban. Andaikan bisa digabung, nah ketika puasa Syawal bisa saja gabung ini baginda Aisyah radhiyallahu anha. Itu pertama. Teks yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam bukunya Al-Musannaf. Abu Hurairah, betul ini hadis mauquf, artinya ungkapannya Abu Hurairah sama dengan hadis tadi Aisyah. Abu Hurairah sa'alahu rajulun, seseorang bertanya kepada Abu Hurairah dan berkata, "Inna alayya ayyaman min Ramadan." Saya memiliki kala beberapa hari di bulan Ramadan. Orang tersebut bertanya, "Afa asumul ashra tatawuan?" Bolehkah saya berpuasa 10 Dzulhijjah? Sunnah 10 Dzulhijjah sebelum qada gitu? Atau apa kata Abu Hurairah? Abu Hurairah mengatakan, "La, tidak boleh kok. Yang dulu puasa 10 hari di bulan Dzulhijjah." Bertanya orang itu 5, mengapa? Abu Hurairah mengatakan, "Ibadah bihaqqillah, mulailah hak Allah, karena kala itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Summa tatawwu, setelah itu puasa sunnah mahu. Ma syi'ta, apa yang kau inginkan." Itu artinya Abu Hurairah Nabi bedakan puasa qada dengan puasa sunnah yang lainnya termasuk Syawal. Andaikan boleh digabung tidak begini demikian ungkapannya Abu Hurairah. Jadi 2 hadis, ungkapan Aisyah dan ungkapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menunjukkan dengan sangat jelas bahwasanya bahwasanya puasa kala itu sebaiknya untuk tidak digabung karena masing-masing ada porsinya. Seperti itu. Itu kemudian yang selanjutnya kaidah. Kaidah mengatakan apa? Al-qada'u yahkil ada. Sampai ada di sana ya. Al-qada'u, qada itu menyamai ada. Contohnya begini. Orang contohnya lupa salat duhur dan ingat di dalam perjalanannya. Dia sekarang lagi dalam perjalanan dan boleh baginya untuk mengkasar salat. Sekarang mau nak ada salat duhurnya yang wajib baginya ketika masih ada di tempatnya, masih ada di bantai, masih ada di Kuba. Nah ingat ketika dalam perjalanannya ke Makassar, boleh tidak dia mengkasarnya salat yang nakada tadi? Tidak boleh. Kenapa kaidahnya? Al-qada'u, qada itu harus sejalan dengan yang ada. Tidak boleh harus kisyarat 4 rakaat. Itu pada dasarnya. Orang ketiduran di salat subuh, bangun di siang hari. Sekarang
Di siang hari sunnahnya salat itu tidak dibesarkan suara. Subuh disunnahkan untuk dibesarkan suara. Sekarang kalau salat subuh di siang hari mengqada, diusahakan sejalan dengan salat subuh, maka besarkan suara. Itu namanya al-qada'u. Qada itu sejalan dengan ada. Nah, kemudian diterapkan pada ini. Kaidah ini diterapkan, tapi kaidah ini sekali lagi tidak semuanya, tidak 100%. Ada beberapa pengecualinya dan ada syaratnya. Sekarang kita tetapkan pada kaidah ini. Al-qada'u yahkil ada. Qada Ramadan harusnya sejalan dengan puasa Ramadan. Sebagaimana puasa Ramadan tidak boleh digabungkan dengan niat yang lain, maka seharusnya juga qada Ramadan jangan digabungkan dengan puasa yang lain. Itu dia, itu 2-3 barangkali komentar yang bisa apa ya, untuk menyempurnakan komentar yang tadi. Boleh digabung, kedua-duanya sah, akan tetapi tidak sempurna pahalanya. Kenapa tidak sempurna pahalanya? Tidak sejalan lagi dengan sabdanya Nabi. Yang Nabi mengatakan, man sama Ramadan thumma, lalu mengikutinya dengan Syawal. Berarti dibedakan Ramadan dan Syawal. Ini nagabungi keadaan Ramadan dengan Syawal. Bagaimana mungkin bisa sempurna? Jadi Syafi'iyah mengatakan kedua-duanya sah. Dapat puasa qadanya, dapat juga pahala berpuasa di bulan Syawal kalau nagabung niatnya, akan tetapi tidak mendapatkan pahala seakan-akan berpuasa 1 tahun penuh atau seumur hidup. Bahkan Syafi'iyah mengatakan yang dimaksud di situ seakan-akan berpuasa fardu, bukan berpuasa sunnah. Wallahu taala a'lam. Silakan. Dalil penguat tidak ada kecuali tadi dipahami dari teks hadis Nabi, man sama Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Dalil penguat yang lain contohnya dalil penguat contohnya rapat ini sedang direkam. Oke. Dalil penguat lagi contohnya adalah tidak ada sahabat yang melakukan itu. Tidak ada sahabat yang menggabung contohnya puasa Syawal dan qada. Dan itu yang dikatakan oleh Ibnu Hazm dalam bukunya Muhalla. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Artinya dalil-dalil umum ya. Di samping dipahami dari ungkapan Aisyah tadi dan juga ungkapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalil selanjutnya adalah itu lebih hati-hati dan lebih aman. Lebih hati-hati dan lebih aman. Silahkan, itu saja yang sebut gairu maqsudatun bidzatihi. Contohnya tadi seseorang salat subuh 2 rakaat, baru setelah itu dapatkan juga pahala contohnya tahiyatul masjid. Ketika dia datang di masjid baru tidak duduki baru salat, karena tahiyatul masjid sebenarnya adalah intinya kita tidak duduk ketika masuk masjid, intinya adalah kita tidak duduk sebelum kita salat. Nabi mengatakan idza dakhaltumul masjid, apabila kalian masuk masjid, fala taqudu, maka janganlah duduk hatta tusallu rak'atain, hingga kalian salat 2 rakaat. Jadi orang yang salat subuh contohnya atau salat duhur tidak datang di masjid, maka insyaallah taala dapat pahala tahiyatul masjid, padahal ini wajib dan sunnah, itu boleh. Jadi intinya adalah bukan wajib dan sunnahnya, intinya adalah apakah ibadah tersebut memang diperintahkan secara khusus atau tidak, maksudatun bidzatihi atau ghairu maksudah. Apabila sama-sama ghairu maksudah, maka insyaallah bisa digabung. Apabila sama-sama maksudah, maka itu tidak bisa digabung. Itu yang pertama. Yang selanjutnya contohnya dia berniatkan puasa Syawal, tiba-tiba di siang hari dia melihat hari Senin, ternyata upacara. Sekarang begini pertanyaan, apakah hari Senin itu ibadah yang memang diperintahkan secara khusus maksudatun bidzati ataukah tidak? Atau intinya asal puasa di hari Senin, asal ada orang puasa di hari Senin, mau kallaka mau apa, maka dapat pahala. Dalil menunjukkan hari Senin itu wallahu taala itu ghairu maksudah, intinya berpuasa, karena Nabi mengatakan begini. Ketika ditanya tentang puasanya hari Senin dan Kamis, Nabi mengatakan turfa'ul a'mal, diangkat amalan itu di hari Senin dan Kamis. Wa uhibbu, dan saya suka an turfa'u amali, diangkat amalanku wa ana sha'im, dan saya dalam keadaan berpuasa. Wallahu taala, makanya orang yang berpuasa di hari Senin dan itu adalah Syawal, diharapkan dia mendapatkan pahala juga berpuasa hari Senin sambil mendapatkan pahala Syawal. Sama dengan Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu adalah 13, 14, 15. Contohnya puasa Syawal ke 6 hari. Puasa Syawal ke 6 hari. Di antara 6 hari tersebut adalah
Itu tadi Ayyamul Bid. Bagaimana itu? Maka insya Allah taala dihaki mendapatkan puasa Syawal. Ya pastikan 13 sebab Ayyamul Bid itu diisi dengan puasa, itu intinya. Mau puasa mutlak kah, mau puasa kenapa yang dikatakan ghairu maksudah itu bisa kita laksanakan walaupun dengan niat mutlak. Itu artinya puasa tersebut adalah puasa ghairu maksudatun bidzatihi. Seperti itu insyaallah taala ala alam bisawab. Sama dengan Syawal dengan hari Senin. Enggak tahu ya. Insyaallah taala dapat nih. Jadi asal intinya di hari Senin asal kita berpuasa. Senin dan Kamis asal kita berpuasa. Mau puasa nazar kah, mau puasa apa, yang pastikan intinya Nabi mengatakan beliau suka apabila diangkat kiamalannya dia dalam keadaan berpuasa. Mau puasa sunnah kah, puasa wajib kah, puasa apa, itu intinya. Analisa ini menunjukkan bahwasanya puasa hari Senin ghairu maksudatun bidzati, begitu yang baik bukan maksudatun bidzatihi, karena buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan intinya adalah berpuasa 3 hari. Karena al-hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10, berarti 3 hari sama dengan berpuasa 30 hari. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Semoga jelas. Aisyah radhiyallahu anha, ada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan beliau itu terkadang kana alayya shaum Ramadan, terkadang ada kalaku di bulan Ramadan. Fama aqdi, beliau tidak bisa mengqadanya illa fi Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban. Hadis Bukhari dan Muslim. Pertanyaan sekarang, bukankah bagusnya ataukah harus wajib dulu? Kan qalla itu wajib. Qalla dulu dilakukan, baru setelah itu puasa sunnah. Bagaimana tentang itu? Kan puasa Syawal itu sunnah. Kenapa Aisyah nanti bayar di Sya'ban? Itu artinya beliau sudah puasa Syawal duluan. Di sini, ini terus terang di sini ini adalah pembahasan khusus ya. Barangkali nanti karena ini mengumum. Jadi ini pembahasannya contohnya bukan cuma Sya'ban. Contohnya begini, orang yang belum berpuasa bayar kelaja contohnya bisa tidak puasa Arafah nanti. Itu intinya soalnya bisa tidak puasa Arafah. Jadi bukan cuma Sya'ban. Orang yang ada kalanya bisa tidak berpuasa Sya'ban. Orang yang belum membayar kalanya nanti di bulan Zulhijjah, 9 Zulhijjah, boleh tidak dia puasa? Boleh tidak berpuasa Arafah? Nanti di bulan Muharram boleh tidak dia puasa Asyura atau Tasu'a, 9 dan 10 Muharram. Itu intinya. Mendahulukan wajib atas sunnah. Intinya begini, wallahu ta'ala saya ringkas. Sebenarnya ini bisa menjadi pembahasan kajian yang khusus ya, supaya tidak terlalu lama ya. Tapi intisarinya begini. Dalam pandangan Syafi'iyah, begitu juga Hanafiyah, mereka mengatakan boleh disertai dengan kemakruhan. Jadi boleh seseorang puasa sunnah dulu, contohnya Syawal karena terbatas ke waktunya, baru qada. Tetapi itu dimakruhkan. Kenapa makruh? Lebih baik qada dulu, baru setelah itu puasa Sya'ban. Karena itu tadi mendahulukan wajib atas sunnah. Karena begini, kewajiban itu adalah utang, hak Allah Subhanahu wa taala. Usia dan kesehatan bukan ada di tangan kita. Jangan sampai sibuk dilakulaku puasa sunnah sementara dilupai kalaya. Ini bermasalah. Itu pertama. Yang kedua, ungkapan Abu Hurairah yang ada di Musannad bin Abi Razzaq. Abu Hurairah mengatakan, seseorang bertanya kepadanya, "Kana alayya ayyamu min Ramadan." Saya memiliki utang beberapa hari di bulan Ramadan. Artinya kalah. Lalu orang itu mengatakan, "Afa asumu minal asyra?" Apakah boleh berpuasa 10 hari di bulan Zulhijjah? Nah, Abu Hurairah mengatakan tidak, jangan kau puasa. Kenapa? Abu Hurairah mengatakan, "Ibda bihaqqillah," mulailah dengan haknya Allah. Mulai dengan haknya Allah. Apa hak Allah? Itu Ramadan, itu haknya Allah, utang kita kepada Allah SWT. Ibda bihaqqillah, thumma tatawwa'a ba'du ma syi'ta. Setelah itu berpuasa sunnahlah sebagaimana yang kau mau. Inilah dalil-dalil inilah sehingga para ulama Syafi'iyah, begitu ya Ahnaf, mereka mengatakan boleh seseorang untuk puasa sunnah dulu baru bayar qalla, tapi disertai dengan kemakruhan. Apa pembolehannya? Itu tadi larangannya ya. Tapi apa yang membolehkannya? Pertama, firman Allah Taala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan, maka bayar fi ayamin ukhra, di hari-hari yang lain.
Dan hari-hari yang lain itu umum, tidak ditentukan yang harus di Syawal. Hari-hari yang lain dimasuk di sini, mau bulan Syawal, mau Zulqa'dah, mau Zulhijjah, yang pasti sebelum masuk Ramadan. Itu umum. Makanya ulama mengatakan kewajiban mengqada puasa itu wujubun muwassa, wajibnya meluas. Mau di Sya'ban, mau di apa, mau di bulan apa, tidak harus di Syawal. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, hadis Aisyah ini. Aisyah radhiyallahu anha ini adalah istri Nabi, orang yang rajin beribadah. Andaikan itu tidak boleh, pasti Nabi akan menegurnya. Ketika Aisyah mengatakan, saya membayar kelaku di bulan Sya'ban. Sehingga gabungan dari seluruh komentar ini berkesimpulanlah Syafi'iyah dan Ahnaf. Mereka mengatakan boleh, tapi disertai dengan kemakruhan. Boleh puasa sunnah dulu, baru kala disertai dengan kemakruhan. Hanabilah lain. Hanabilah tidak. Wajib ki dulu untuk puasa. Tidak benar ki puasa Syawalnya sebelum nabayar ki dulu kalanya. Tapi jangan dulu, supaya ringkas kian insyaallah taala. Jangan dulu barangkali di sini, karena itu sebenarnya pembahasannya lebih luas. Sama dengan contohnya ada orang, kita kan jumhur ulama wajib ki dibayar kala salata. Dan kita di masa remaja saya hingga ada beberapa kalata salat. Nabi mengatakan, "Man nama an salatin aw nasiyaha buhada muslim," ya. Siapa yang tertidur dari salatnya atau lupa, falyuaddiha idza dzakaraha, maka hendaklah dia membayarnya salatnya itu kapan dia mengingatnya. Ini lupa atau tertidur, apalagi kalau sengaja ini. Nabi mengatakan la kafarata lah, tidak ada kafarah penghapus kecuali itu. Dan makanya jumhur mengatakan orang yang ada salat salat kalanya, salat yang tinggalkan, harusnya nak ada dulu sebelum salat ada. Jangan dulu salat sunnah sebelum salat ada. Itu alasannya Hanabilah. Makanya insyaallah taala ini sebenarnya bisa menjadi pembahasan khusus ya. Boleh tidak orang melakukan ibadah sunnah sebelum ketika masih ada bolonnya, masih ada yang harus nakada ibadah fardu. Contohnya salat, contohnya puasa juga. Itu sebenarnya bisa menjadi pembahasan khusus, tapi ringkasannya itu. Tadi Hanabilah tidak membolehkannya. Kebanyakan ulama di antara Syafi'i dan Ahnaf mereka mengatakan boleh, tapi disertai dengan kemakruhan. Wallahu taala a'lam.